Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kali ini kami akan menyampaikan hasil kegiatan dosen pulang kampung kami yang berjudul Penyelesaian konflik lingkungan, ekonomi dan sosial dalam pemanfaatan potensi maritim di kawasan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Haji Lombok. Ini merupakan bagian dari kegiatan dosen pulang kampung kami dengan tema implementasi model Ecopis MT dalam penyelesaian konflik pemanfaatan potensi maritim. Latar belakang dari kegiatan kami, Kabupaten Lombok Timur memberi kontribusi kemaritiman paling besar di NTB, terutama untuk sektor perikanan laut. Namun kegiatan perikanan ini cenderung tergerus oleh kegiatan wisata bahari, di mana gangguannya dapat berupa jaring penangkapan ikan yang rusak akibat tertabrak kapal wisata, kemudian rusaknya ekosistem terumbu karang, ya, hasil tangkapan yang menurun, sampah wisata yang menyebar di sekitar pelabuhan dan perairan pantai. Nah, hal ini tentu menjadi sumber konflik dan cenderung menebar yang melibatkan banyak pihak. Kegiatan kami bertujuan untuk menganalisis keragaman konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kebetulan dampaknya banyak aspek itu, konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan potensi maritim dan mengimplementasikan model Ecopis MT dalam penyelesaian konflik tersebut. Inovasi yang ini berasal dari hasil, ya, haki yang kami punya, yang kami daftarkan pada tanggal 17 Desember 2024, yang mana haki tersebut adalah model Ecopis MT terbagi dari 4 bagian. Yang pertama ada terhadap konflik yang ada bentuk resolusinya, kemudian pola sinergi, ya, dari kegiatan konflik tadi bisa disinergikan, kemudian ada kerjasama, bisa di follow up dalam bentuk kerjasama, dan ada bentuk peran masing-masing sehingga itu lebih adil. Kemudian progresnya, ya, kami sudah menyelesaikan 100% dari pekerjaan, dan aktivitas utama pada saat itu adalah berupa kegiatan pelatihan dan dilanjutkan dengan praktek penyelesaian konflik. Kemudian terkait dengan mitra kami adalah kelompok nelayan pesisir Bangsal, ya, yang beralamat di Tanjung Luar, Kecamatan Kluak, Kabupaten Lombok Timur. Alasan kami memilih mitra ini karena banyak nelayan binaannya yang terganggu dengan aktivitas wisata bahari, terutama di perairan Labuhan Haji, ya. Makanya lokasinya kita pilih Labuhan Haji, ya, dan Pulau Pink, Lombok Timur. Jumlah pesertanya 30 orang berdasarkan kalangan nelayan, ada pelaku wisata, kemudian pengelola pelabuhan dan masyarakat. Ya. Kalau kita berbicara konflik, ada banyak pihak terlibat, makanya kami undang para pihak tersebut. Nah, kemudian dari kegiatan yang kami lakukan, kami dapatkan ada 8 jenis konflik, ya. Nah, dari sekian banyak, ya, yang dominan itu ada 8 jenis konflik. Di antaranya yang pertama perselisihan terkait tentang sampah di perairan, gitu, ya. Yang mana banyak sampah wisata dan keadaan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat sehingga di situ menyebabkan banyak sampah, ya. Kemudian yang berikutnya lagi misalnya keasaman perairan yang tinggi di lokasi yang berdekatan dengan tempat wisata dan pasar, ya. Ada limbah hotel, limbah pasar, pemukiman. Jadi pihak yang berkonflik di sini ada nelayan, pelaku wisata, dan juga pengelola pasar. Yang lainnya juga misalnya kecemburuan terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja wisata, ya. Tenaga kerja wisata banyak rekrut dari luar dan tentu ini menimbulkan kecemburuan, gitu, ya. Ini bagi nelayan dan masyarakat, gitu. Nah, kemudian pihak tersebut, ya, yang terlibat kalau kita mau kelompokkan itu nelayan yang paling banyak terlibat, kemudian kedua pelaku wisata, kemudian yang berikutnya itu dari masyarakat umum, ya, karena memang itu merupakan aktivitas masyarakat pada umumnya. Kemudian metode penyelesaian konflik yang kami tawarkan itu ada yang pertama konsiliasi, kemudian mediasi, ya. Mediasi ini ada mediatornya, kemudian negosiasi mereka langsung, kemudian arbitrasi dan digitasi melalui proses hukum. Nah, dari metode tersebut, ya, setelah kami berdiskusi panjang lebar, gitu, ya, baik saat pelatihan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi mereka, gitu, ya, pihak-pihak tersebut, didapatkan jenis resolusi konflik, ya. Secara umum ini mereka memilih tipe mediasi, ya, dan tipe negosiasi. Nah, kemudian dari konflik tersebut misalnya terkait dengan pengelolaan sampah, gitu, ya, ada komitmen-komitmen dan ada peluang integrasi. Misalnya untuk sampah,
itu berkomitmen tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian peluang integrasinya pembuatan tempat pembuangan sampah bersama, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya terkait dengan keasaman perairan, ini ya dilakukan penanganan limbah cair sebelum dan sesudah dibuang ke lingkungan. Ini ada pembangunan IPAL bersama ya, jadi integrasi atau kolaborasi lah begitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kecemburuan terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja wisata. Di sini ada kesepakatan, ada komitmen rekrutmen tenaga kerja wisata diprioritaskan kepada penduduk lokal. Ya, kemudian penyiapan tenaga kerja terampil diserahkan kepada masyarakat. Ya, dan di sini ada peluang integrasi kerjasama berupa kerjasama dalam penyediaan pekerjaan dan tenaga kerja terampil. Nah, kemudian selain ada komitmen dan tersebut, peluang integrasinya kita coba manfaatkan lebih jauh, gitu ya. Itu dalam bentuk apa namanya skema kerjasama, kemudian nanti ada pembagian peran. Ya, misalnya untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah bersama, gitu ya. Itu kerjasamanya bentuknya non-profit, tetapi pembagian perannya pelaku wisata dan pengusaha menyediakan anggarannya, sedangkan nelayan membantu di dalam pembangunannya. Kemudian yang berikutnya, misalnya pemanfaatan kapal wisata ke spot wisata, ini profit, nelayan menyediakan kapalnya, pelaku wisata menyediakan wisatawan atau menggunakan wisatawan, pelabuhan mengatur jalur pelayarannya. Kemudian yang lainnya lagi, misalnya berkaitan dengan uh, penyediaan kerjasama pekerjaan dan tenaga kerja terampil. Pelaku wisata menyediakan lapangan kerjanya, nelayan dan masyarakat menyediakan tenaga kerjanya sesuai dengan spesifikasi. Ini kalau kita lihat, itu ada yang bisa menyelesaikan konflik berkaitan dengan lingkungan, ada yang bisa konflik berkaitan dengan ekonomi, dan yang terakhir tadi misalnya terkait dengan penyediaan tenaga kerja terampil, itu penyelesaian konflik berkaitan dengan sosial. Nah, kemudian dari ini supaya nanti berkelanjutan ya, itu juga kami bentuk apa namanya lembaga pengelola konflik yang kita sebut dengan lembaga pengelola Ecopis MT. Jadi mereka lah nanti yang akan menyelesaikan konflik yang ada sekaligus mengkoordinasikan ya apa namanya komitmen-komitmen tadi yang dikerjasamakan gitu ya. Kemudian pembagian peran juga mereka yang mengawasi. Nah, kemudian output dari kegiatan kami, yang pertama itu laporan kegiatan ya, ini sudah tercapai, sudah kita buatkan. Kemudian yang berikutnya itu publikasi jurnal ya, di jurnal nasional, ini kita sudah tercapai dan sekarang sudah dalam tahap review ya, jadi sudah tercapai semua, sudah updated kemudian review. Kemudian untuk link berita ini dari yang 4 dipersyaratkan, ini kita ada 6 di sini ya. Berikutnya sebenarnya masih ada lagi, tapi yang kita laporkan 6. Nah, kemudian yang berikutnya untuk poster ya, kita sudah buatkan dan sudah mendapatkan hak cipta. Nah, kemudian yang berikutnya untuk output yang berkaitan dengan polis berit, kita sudah buatkan juga dan di situ ada beberapa rekomendasi ya yang nantinya bisa digunakan dalam penyelesaian konflik pembuatan polis berit di Lombok maupun di tempat-tempat lain ya yang tipikalnya sama. Oke, kemudian ini dokumentasi kegiatan yang kami lakukan gitu ya. Ada kegiatan pelatihannya, kemudian berikutnya dilanjutkan dengan kita turun ke lapang. Saya kira itu persentase dari hasil kegiatan dosen pulang kampung dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.